Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yolami Dwi Tami dengan NPM akhir 2, Zahida Hairina dengan NPM akhir 5, Ali Razika Hanggara dengan NPM akhir 16, dan Rahmanul Alifia dengan NPM akhir 25. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dari suatu UMKM yaitu UMKM Indipsam. Baik, sebagai latar belakang, diketahui hampir 65% masyarakat Indonesia ini sudah berinisiatif untuk memilih produk pangan sehat akan tetapi sifatnya yang praktis pada saat pandemi. Nah, hal ini bisa menguntungkan bagi beberapa pelaku usaha. Salah satunya pelaku usaha produk pangan siap saji yaitu dimsum. Nah, dimsum seperti yang kita tahu bahwa ini merupakan produk pangan khas China yang memiliki nutrisi yang lengkap dan memiliki variasi yang unik dan rasanya yang enak sehingga bisnis ini dan untuk dimsum ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Dengan tren ini maka akan semakin ketat persaingan bisnis yang berdampak pada meningkatnya tuntutan konsumen untuk hal pelayanan. Nah, hal ini perlu diantisipasi juga pada analisis kelayakan usaha untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak dengan strategi yang tepat dan meningkatkan kualitas dan pelayanannya. Nah, salah satu UMKM dimsum yang kami teliti atau kami analisis yaitu UMKM dimsum yang berada di Kota Depok yaitu UMKM Indimsum. Pemiliknya yaitu Ibu Indah Dwi Vitasari dengan waktu berdiri dimsumnya yaitu pada tahun 2020. UMKM ini sudah memiliki media sosial Instagram dan Facebook dengan nama Indimsum, kemudian sudah memiliki label yaitu terdapat pada nama label, kemudian slogan dan varian rasanya, serta sudah memiliki legalitas PRT dan halal. Nah, untuk dapat dikembangkan UMKM ini, maka diperlukan analisis situasi eksternal atau STIP analysis, di mana terdapat 5 aspek, yaitu ada sosial, teknologi, ekonomi, ekologikal, dan politik, dengan poin utama dan implikasinya masing-masing. Untuk sosial, poin utamanya yaitu adanya peningkatan dan perubahan minat konsumen menjadi produk pangan siap saji, sehingga implikasinya yaitu produk pangan siap saji menjadi produk yang menjanjikan di Indonesia. Yang kedua, adanya perkembangan iptek yang semakin pesat, salah satunya itu di bidang pengawasan. Nah, teknologi Ritot ini pada implikasinya menjadi salah satu teknologi untuk menunjang kegiatan operasional pada kemasan pangan siap saji. Nah, untuk ekonomikalnya sendiri, diketahui bahwa adanya peningkatan konsumsi olahan daging di Indonesia dengan rata-rata 8,1 kg per kapita dan adanya pemakaian kemasan di Indonesia pada sektor agrofood rata-rata 60%. Sehingga implikasinya yaitu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi peternak di Indonesia dan kemasan Rito tadi menunjang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk ekologikalnya yaitu adanya pengurangan sumber daya alam dan limbah yang belum seluruhnya termanfaatkan. Sehingga implikasinya yaitu digunakan pemanfaatan limbah dari kulit ayam sebagai bahan baku dari produk dimsum. Nah, untuk politiknya yaitu adanya anjuran kemasan tahan lama, asuh, dan mudah didistribusikan. Selanjutnya yaitu prioritas pembangunan nasional pada salah satunya ketahanan pangan. Nah, untuk implementasinya yaitu Retail Packaging ini sudah memenuhi aspek dari jaminan dari pemerintah, dan untuk yang kedua yaitu pangan siap saji ini menjadi salah satu jenis untuk ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, di mana untuk UMKM mini dimsum ini kondisi pasarnya sudah bisa menjangkau pasar internasional. Kemudian terdapat daya beli konsumen yang bervariasi dan peluang bisnis baru di sini itu menjanjikan, serta adanya persaingan yang ketat di Jabodetabek. Kemudian untuk penawarannya yaitu produk bisa memiliki berbagai macam jenis varian, kemudian bisa menjangkau luar daerah, dan harga produk yang terjangkau sekitar 35.000 sampai 45.000 per satu pak. Ya. Untuk kelompok pasarnya, konsumen dan reseller ini di berbagai daerah, ada di Jabodetabek, Tasikmalaya, Medan, hingga Malaysia. Kemudian digunakan e-commerce. Untuk segmentasi pasarnya, geografinya ada di Jabodetabek, Tasikmalaya, Medan, dan Malaysia. Demografinya, untuk tingkat ekonomi menengah ke atas, ibu-ibu usia 35 tahun ke atas, dan masyarakat yang menetapkan gaya hidup praktis. Untuk psikografinya, tersedia berbagai macam olahan dimsum,
Dan untuk perilakunya, masyarakat telah memilih untuk mengkonsumsi pangan siap saji, tetapi memiliki kualitas yang baik. Nah, untuk permintaan dari konsumen tersendiri, yaitu produk dimsum yang praktis ini terus bertambah. Selanjutnya, untuk aspek rekomendasi untuk scale up-nya, untuk aspek pasar sendiri, kondisi pasarnya sama seperti yang tadi, yaitu menjangkau pasar internasional dan lain-lain. Kemudian untuk penawarannya, yaitu tetap sama, yaitu produk dimsum memiliki berbagai macam varian, bisa menjangkau luar daerah, produknya yang ready to eat, memiliki keunikan dibandingkan dimsum lain, dan tersedia mitra di berbagai daerah. Serta ditambahkan yaitu ramah lingkungan dan kualitas mutu yang baik dengan umur simpan yang lama. Untuk kelompok pasarnya yaitu ada konsumen, reseller, mitra atau franchise, supermarket, grosir, e-commerce, dan lain-lain. Kemudian untuk segmentasi pasarnya yaitu hampir sama seperti yang tadi, untuk geografi, demografi, dan fisiografinya, serta perilakunya. Kemudian untuk permintaannya yaitu adanya produk dimsum yang praktis ini terus bertambah sehingga banyak orang yang memilih untuk membeli yang harga yang terjangkau tetapi kualitasnya yang baik. Untuk aspek pemasaran pada kondisi sekarang yaitu untuk promosinya UMKM ini menerapkan diskon beli 2 gratis 1 di hari-hari spesial. Kemudian untuk lokasinya juga sudah cukup strategis karena berada di tengah kota. Untuk distribusinya mengikuti perkembangan dengan tren sekarang dan akan tapi memiliki cost yang sangat tinggi dikarenakan penggunaan Lion Air untuk pengiriman ke luar negeri. Untuk pengenalan produknya dengan media sosial yaitu dengan Instagram, Facebook, dan digital marketing. Untuk labelnya belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan untuk perizinannya sudah terdapat PIRT dan halal. Untuk harga per satu kemasannya yaitu pada harga 35.000 hingga 45.000 per 10 kemasan atau 10 pieces dimsum. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi scale up untuk aspek pemasarannya, untuk promosinya bisa ditetapkan akan tetapi bisa dikembangkan untuk diskon di hari-hari spesialnya bisa dipilih untuk hari-hari perayaan yang lainnya. Kemudian untuk media ditambahkan dengan media sosial yang sedang tren pada saat ini. Kemudian ditambah juga dengan bekerjasama dengan mitra lain seperti Tani, Hulu, Blog, Shopee, dan lain-lain. Untuk lokasinya dipilih lokasi yang cukup strategis juga. Untuk distribusinya dipilih distribusi yang bisa menunjang pengiriman produk akan tetapi nilai cost-nya yang cukup rendah. Kemudian untuk pengalaman produknya bisa ditambahkan dengan TikTok dan YouTube, juga bisa ditambahkan dengan ads dan endorsement. Kemudian untuk perizinannya bisa ditambahkan dengan BPOM MD. Untuk labelnya bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan untuk harganya bisa dipilih harga yang lebih terjangkau. Dan hal itu bisa menggunakan kemasan Britot tetapi mutunya tetap baik. Kondisi existing pabrik saat ini tergolong sebagai usaha perseorangan karena pemilik UMKM memegang kendali penuh dan termasuk juga ke dalam usaha mikro karena memiliki aset kurang dari 50 juta. Dokumen hukum yang telah dimiliki UMKM ini diantaranya ada NIB, NPWP, SIU, PIRT, dan sertifikasi halal. Rekomendasi scale-up-nya yaitu melakukan registrasi izin edar BPOM MD, di mana persyaratan yang harus dipenuhi adalah bangunan terpisah dari rumah dan tata letaknya telah disetujui oleh BPOM, lalu memiliki IMB, FKDU, dan informasi nilai gizi di kemasan. Selain itu juga UMKM ini akan meningkatkan pasar ekspor. Untuk itu diperlukan beberapa dokumentasi seperti sertifikat keterangan ekspor atau SKE dan ekspor packaging notification yang merupakan sertifikat keamanan kemasan. Selanjutnya yaitu ada aspek teknologi. Salah satu kendala yang dimiliki UMKM Dimsum ini adalah masih menerapkan teknologi yang sederhana, yaitu pada proses pemotongan bahan baku seperti ayam atau bahan lainnya masih menggunakan pisau manual, sehingga dapat menimbulkan cemaran mikroorganisme karena mungkin saja pada pisau yang digunakan masih terdapat berbagai macam kotoran yang dapat berasal dari debu atau sumber cemaran lainnya. Selain itu, pengukusan dimsum juga masih menggunakan dandang yang dikukus pada suhu 80 derajat Celcius. Selain itu, kendala lainnya yaitu masih menerapkan teknologi yang sederhana
sederhana, yaitu masih menggunakan kemasan plastik. Namun, UMKM Dimsum ini ingin menambah umur simpan produk agar dapat melakukan ekspor ke luar negeri. Kemasan plastik yang digunakan yaitu kemasan plastik box berbentuk persegi panjang dan kemudian dilapisi dengan kemasan plastik PP atau kemasan polipropilen. Jika UMKM ingin melakukan scale up atau peningkatan usaha menjadi usaha menengah, maka terdapat beberapa peralatan yang berperan langsung dalam proses pembuatan dimsum yang diproduksi oleh UMKM ini. Di antaranya yaitu mesin penggiling daging atau grinder untuk mengecilkan ukuran daging ayam menjadi halus sehingga dapat mudah dicampurkan dengan bahan lain. Selanjutnya ada chopper yang digunakan untuk memotong kulit ayam. Selanjutnya ada mesin pengukus dari bahan dasar stainless steel untuk mengukus dimsum sebelum dilakukan retort. Selanjutnya ada tray untuk tempat mendinginkan atau menyimpan dimsum. Selanjutnya ada troli yang berfungsi sebagai mobilitas dan perpindahan bahan dimsum dari satu proses ke proses lainnya. Selanjutnya ada mixer untuk mencampurkan bahan-bahan isian maupun untuk pembuatan saus. Selanjutnya ada mesin mencetak dimsum untuk menimbang isian dimsum dan ukuran kulit serta membentuk dimsum melalui konveyor. Selanjutnya ada mesin pengemas yang lebih canggih yaitu untuk mengemas dimsum ke dalam retort pouch. Kemasan retort pouch ini banyak digunakan untuk produk siap makan seperti produk daging, ikan, dan olahannya sebagai alternatif kemasan kaleng dan gelas karena dalam penyajiannya ini sangat praktis. Luaran dari penggunaan mesin retort ini untuk kemasan retort pouch yaitu agar produk dimsum tidak harus disimpan pada suhu rendah, dapat langsung dikonsumsi serta dapat dipasarkan lebih luas tanpa mengkhawatirkan kondisi dan lama pengirimannya. Selanjutnya untuk aspek lokasi usaha, pada kondisi saat ini tempat produksi masih bergabung dengan rumah pemilik usaha, tetapi peralatan dan kebutuhan produksi lainnya telah terpisah dari penggunaan rumah tangga. Pada lokasi usaha saat ini telah terpenuhi beberapa aspek, yaitu aspek pasar konsumen, di mana produk dimsum telah dipasarkan di minimarket sekitar. Selain itu, lokasi yang berada di kota Depok, dekat dengan berbagai perkotaan besar lainnya, juga memudahkan perluasan pasar. Lalu untuk aspek bahan baku yang digunakan pada pembuatan dimsum ini mudah dicari di berbagai daerah, sehingga tidak terlalu mempengaruhi aspek lokasi. Lalu untuk transportasi, lokasi usaha yang berada di sekitar kota besar dan di perkotaan ini memiliki peralatan transportasi yang memadai, sehingga akan menunjang proses produksi dan distribusi. Lalu untuk aspek limbah, perumahan tempat lokasi usaha telah melakukan pengolahan sampah berdasarkan kategori organik dan anorganik. Kemudian selain itu juga limbah yang dihasilkan itu masih sedikit karena kapasitas produksi yang kecil. Lalu untuk lokasi usaha rekomendasi scale up, kami meninjau ulang faktor utama, diantaranya ketersediaan bahan baku dan pasar. Dan dipilih ketersediaan bahan baku sebagai faktor utama dalam pemilihan lokasi karena sebagian besar bahan bakunya, terutama daging ayam, merupakan bahan yang mudah rusak, sedangkan produk yang telah jadi ini telah disterilisasi sehingga memiliki umur simpan yang panjang. Oleh karena itu dipilih 3 kota dan kabupaten yang berada di Jawa Barat sebagai penghasil ayam pedaging broiler terbesar, diantaranya Kabupaten Bandung, Kota Depok, dan Kota Bogor. Selain itu juga dipilih faktor sekunder seperti biaya tenaga kerja, ketersediaan air, pajak, dan fasilitas transportasi. Pemilihan lokasi usaha ini menggunakan metode ranking prosedur, yaitu dengan cara memberikan bobot pada setiap faktor berdasarkan kepentingannya, lalu masing-masing faktor dari setiap lokasi tersebut diberikan nilai skala 1 sampai 10, lalu berdasarkan penilaian tersebut diurutkan dari yang terbesar dan terkecil. Berdasarkan metode tersebut didapatkan lokasi yaitu di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Cileunyi, karena adanya pasar potensial, bahan baku, sumber mata air, dan transportasi. Selanjutnya aspek teknis produksi. Pada kondisi saat ini, produksi dimsum dilakukan selama 8 jam, dilakukan 2 kali dalam 1 minggu yang menghasilkan 100 pak dimsum setiap 1 kali produksinya dengan berat bersih 300 gram. Seperti yang telah disampaikan pada presentasi sebelumnya, diagram alir pembuatan dimsum yaitu dimulai dengan persiapan bahan baku hingga menjadi dimsum ayam melewati proses pencampuran, pencetakan, dan pengukus. Selanjutnya untuk rekomendasi scale up yang berbeda yaitu adanya tahapan sterilisasi retort. Nah, untuk menunjang peningkatan kapasitas produksi maka dilakukan perubahan teknologi dengan menggunakan mesin otomatis pada beberapa tahap yang membutuhkan biaya investasi sebesar Rp4.997.715.356 dengan biaya operasional Rp54.318.123. Lalu produksi dilakukan selama 8 jam sehari dengan 21 hari kerja selama 1 bulan yang menghasilkan 20.000 pak dimsum.
Berikut ini merupakan neraca massa dari proses pembuatan dimsum pada kondisi awal, di mana pada kondisi awal ini ada proses pembuatan kulit dimsum, pencucian daging dan kulit ayam, penggilingan daging ayam, penggilingan bumbu, dan pengupasan telur. Setelah proses pengupasan telur, selanjutnya dilakukan ke tahap pencampuran isian, pencetakan, pengukusan, pembuatan saus, pengemasan, dan pada tahap akhir dilakukan proses pembekuan. Nah, jika UMKM dimsum ini ingin melakukan scale up atau peningkatan usaha menjadi usaha menengah, maka neraca massa yang dibuat ini dalam tahap pembuatan dimsum hampir sama dengan neraca massa pada kondisi awal. Nah, namun perbedaannya yaitu setelah dilakukan scale up, dimsum yang sudah dikemas kemudian divakum dan selanjutnya diproses dengan menggunakan sterilisasi retort. Selanjutnya adalah neraca energi. Pada slide ini disebutkan panas spesifik untuk setiap bahan yang digunakan. Neraca energi kondisi saat ini terdapat dua neraca, yaitu pengukusan dan pembekuan, di mana keduanya menggunakan rumus Q sama dengan massa kali panas spesifik kali perubahan suhu, dan Q masuk harus sama dengan Q keluar. Pada pengukusan, Q masuk terdapat pada Q bahan baku dan Q panas masuk, di mana Q panas masuk merupakan panas yang dibutuhkan untuk pengukusan pada suhu awalnya itu 20 derajat Celcius. Pada Q keluar itu terdapat Q dimsum matang dan Q uap air dari pengukusan yang keluar pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah dilakukan perhitungan, Q masuk yang dibutuhkan adalah sebesar 4.568,07 kJ. Neraca kedua adalah neraca pembekuan, di mana Q masuk terdiri dari dimsum matang pada suhu 20 derajat Celcius dan Q keluar terdiri dari udara panas dan dimsum beku bersuhu min 17 derajat Celcius. Setelah dilakukan perhitungan, panas yang dilepas adalah sebesar 4.012,02 kJ dan total panas pada neraca energi kondisi existing adalah sebesar 556,06 kJ. Selanjutnya, neraca energi pada rekomendasi scale up terdapat perubahan neraca energi di mana neraca energi pembekuan dihilangkan dan digantikan oleh neraca energi sterilisasi retort. Pada neraca energi rekomendasi scale up pengukusan dilakukan dengan skala yang lebih besar sehingga panas yang dibutuhkan adalah sebesar sekitar 230.000 kJ. Selanjutnya, pada neraca energi sterilisasi retort, Q yang masuk adalah dimsum yang sebelumnya telah dikukus dan diinginkan. Lalu ada panas masuk. Sedangkan Q keluar yaitu dimsum yang telah jadi dan uap yang dihasilkan, di mana suhu air akan mencapai 121 derajat Celcius. Setelah dilakukan perhitungan, Q yang dibutuhkan untuk melakukan retort dimsum adalah sekitar 329.000 kJ yang dibulatkan menjadi 330.000 kJ. Sedangkan panas keseluruhan pada rekomendasi scale up yaitu sebesar 559.000 kJ. Selanjutnya, untuk aspek utilitas, pada kondisi saat ini, air yang digunakan untuk keperluan produksi yaitu menggunakan air mineral dalam kemasan, lalu untuk keperluan sanitasi karyawan, ruangan dan peralatan menggunakan air tanah, karena pada lokasi tersebut airnya masih dapat digunakan. Lalu untuk listrik, untuk keperluan penerangan dan produksi masih bergabung dengan rumah, dan peralatan yang menggunakan listrik diantaranya ada mesin penggiling daging ayam dan freezer untuk menyimpan bahan baku dan produk jadi. Lalu untuk bahan bakar di sini digunakan gas LPG untuk pemasakan, dan untuk keperluan transportasi dan pengiriman pesanan digunakan bensin. Kemudian untuk rekomendasi scale up yaitu ada utilitas air berdasarkan perhitungan terdapat pada slide. Untuk kebutuhan produksi itu dibutuhkan sebanyak 620 liter per hari, untuk sanitasi peralatan sekitar 2.160 liter, sedangkan untuk sanitasi ruangan sebanyak 340 liter per hari. Lalu untuk keperluan pegawai dibutuhkan sekitar 900 liter per hari. Nah, berdasarkan seluruh rincian di atas, maka kebutuhan air untuk utilitas usaha dimsum ini sebanyak 4.020 liter per hari, atau setiap tahunnya dibutuhkan sebanyak 1.045.200 liter per tahun.
Kemudian untuk kebutuhan listrik seperti yang tertera pada tabel, terdapat kebutuhan untuk penerangan pabrik, daya mesin dan peralatan, serta keperluan kantor, lalu ditambahkan dengan faktor cadangan listrik sebesar 25% dari total kebutuhan listrik, dan menghasilkan kebutuhan listrik total sebesar 95,0688 kW. Maka diperoleh biaya utilitas listrik selama 1 tahun, yaitu Rp260.417.473 per tahun. Kemudian untuk utilitas kebutuhan solar yang digunakan untuk 1 unit generator sebagai cadangan dalam keadaan darurat jika terdapat kendala listrik dari sumber utama PLN, digunakan generator dengan power factor 80% dan didapatkan dengan perhitungan sebagai yang tertera pada slide. Lalu jika diasumsikan pemadaman listrik terjadi sebanyak 1 kali dalam 1 bulan selama 8 jam, maka kebutuhan solar selama 1 tahun sebanyak 6.025,06 liter dikalikan dengan harga solar yaitu Rp9.400 per liter, maka diperoleh biaya utilitas solar setiap tahunnya adalah sebesar Rp56.635.564. Kondisi existing UMKM yang sudah memiliki visi dan misi yang jelas, seperti yang tertera pada layar. Kemudian terdapat struktur organisasi dari UMKM ini terdiri dari pemilik usaha dan 2 orang karyawan dengan pembagian tugas yang sudah jelas. Selanjutnya adalah rekomendasi scale up-nya, yaitu merombak struktur organisasi menjadi sebuah perusahaan yang dipimpin oleh direktur utama, kemudian ada sekretaris dan supervisor. Lalu untuk operasionalnya dibantu oleh beberapa divisi. Di sini ada divisi produksi, divisi teknisi, lalu ada pemasaran, lalu ada sumber daya manusia, dan divisi umum. Dan jumlah pekerja yang disajikan dalam tabel ini untuk masing-masing divisinya dengan total terdiri atas 20 orang. Pada rekomendasi scale up-nya juga terdapat manajemen organisasi yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan mendorong efektivitas perusahaan yang dilakukan dengan beberapa upaya seperti perencanaan SDM, rekrutmen pekerja, pengembangan SDM, kompensasi pekerja, penilaian kinerja, dan evaluasi. Lalu juga ada aspek K3 yang tujuannya untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan di lingkungan kerja. Yang persyaratannya kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan langkah yang diambil terdiri atas pengaturan jam operasional, pemeliharaan mesin secara berkala, memasang tanda peringatan bahaya, menetapkan SOP APD, SOP pakaian, dan SOP kebersihan, serta menentukan jalur evakuasi. Selanjutnya yaitu ada aspek tata letak. Proses produksi dimsum yang dilakukan oleh UMKM ini masih dilakukan di rumah Ibu Indah sehingga tempat produksinya ini masih bersatu dengan dapur rumah tangga. Tempat produksi dimsum dilakukan di dapur rumah Ibu Indah yang terdiri dari 4 ruangan dengan kapasitas dan tempat yang dibutuhkan untuk produksi dimsum yaitu seluas 4 kali 4 meter persegi dengan luas tanah keseluruhan sebesar 16 meter persegi. Selain itu, penyimpanan peralatan dan bahan yang digunakan dalam memproduksi dimsum masih terpisah dengan kegiatan sehari-hari, serta tempat pencucian yang dimiliki oleh UMKM Indimsum juga sudah terpisah antara pencucian bahan baku, pencucian peralatan, maupun sanitasi karyawan. Nah, berikut ini merupakan gambar layout 2 dimensi dari kondisi awal UMKM Indimsum, di mana di dekat pintu masuk ada kamar mandi yang bersebelahan dengan wastafel. Setelah itu ada tempat produksi 1 dan 2, yang di sebelahnya itu ada tempat packing, serta dilanjut dengan gudang dan tempat untuk pemasaran yang berada di dekat dengan pintu keluar. Nah, berikut ini merupakan diagram ARC yang dibuat berdasarkan hubungan antara departemen pada pabrik Indimsum. Selanjutnya terdapat diagram hubungan ruangan antara ruangan satu dengan yang lain yang terlihat pada gambar berikut. Lihat di gambar berikut terdapat blok layout dengan keterangannya pada gambar berikut. Berikut merupakan rancangan tata letak pabrik Indimsum dengan metode block plan. Ini berikut merupakan layout 2 dimensi dari scale up pabrik Indimsum. Selanjutnya adalah layout 3D rekomendasi scale up seperti gambar yang tertera dan keterangannya sudah terdapat dalam slide.
Untuk kondisi saat ini dilakukan perhitungan mengenai analisis kelayakan usaha berdasarkan aspek keuangannya. Yang pertama, untuk daftar fasilitas UMKM Indimsam seperti yang tertera pada tabel, memiliki total biaya sebesar Rp5.825.400. Lalu untuk daftar biaya produksi bahan habis pakai, seperti yang tertera pada tabel, memiliki total per tahunnya pengeluaran sebesar Rp47.184.480. Selanjutnya ada biaya operasional yang mencakup gas dan listrik dengan total per tahunnya yaitu Rp5.556. Lalu untuk biaya lain-lain yaitu gaji karyawan dan perjalanan sebesar Rp6.520.000. Selanjutnya dilakukan perhitungan kas masuk bersih per tahun yaitu sebesar Rp10.567.454 berdasarkan investasi, modal kerja, umur ekonomis, dan penyusutannya. Lalu berikut ini merupakan kesimpulan analisis aspek keuangan berdasarkan PP, NPV, ARR, IRR, dan PI. Dapat dilihat pada tabel dari kelima aspek ini seluruhnya memiliki kelayakan, namun pada beberapa nilai ada yang terlalu besar dibandingkan standarnya karena UMKM Indimsam ini masih berupa industri rumah tangga sehingga lokasi produksinya masih bergabung dengan rumah serta peralatan yang digunakan juga masih sederhana sehingga biaya yang dibutuhkan untuk investasi tidak terlalu banyak berbanding jauh dengan biaya pendapatan per tahunnya. Selain itu juga adanya kekurangan informasi sehingga ditambahkan beberapa asumsi yang mempengaruhi hasil perhitungan nilai aspek keuangan. Selanjutnya, pada aspek keuangan untuk rekomendasi scale up-nya, untuk daftar perencanaan fasilitas seperti tertera pada gambar berikut dan rincian berikut, di mana total yang diraih yaitu sekitar 1.340.915.356 rupiah. Dan untuk total daftar perencanaan bahan bakunya sekitar Rp291.179.000. Untuk estimasi gaji karyawan itu sekitar Rp98.400.000. Kemudian untuk perencanaan operasionalnya meliputi listrik, bensin, solar, perawatan, dan penanganan limbah mencapai sekitar Rp54.312.123. Ini merupakan daftar perencanaan lahan dan pembangunan pabrik dikarenakan dilakukan dengan lokasi yang baru sehingga diperlukan lahan baru dan pembangunan pabrik yang baru dengan total keseluruhan sekitar Rp3.656.800.000. Baik, selanjutnya untuk investasi total yang terkumpul yaitu sekitar Rp4.997.715.356 untuk dikarenakan ada pinjaman modal pada bank sekitar 50%, maka bunganya yaitu 20% per tahun sekitar Rp500 juta. Dan kemudian terdapat analisis dari berbagai biaya pada slide berikut. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari analisis aspek keuangan untuk rekomendasi scale up untuk metode payback period, ARR, NPV, PI, dan IRR. Hasil analisisnya sudah sesuai dengan standar industri dan UMKM sehingga bisa dikatakan layak. Dan pada hal ini untuk usaha jika dilihat dari aspek kelayakan keuangannya maka layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu ada aspek pengolahan limbah. Berdasarkan keterangan dari pelaku usaha UMKM Indimsam melalui wawancara, pihak yang bersangkutan ini belum memiliki dokumen lingkungan hidup atau DLH yang berupa dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL jika ditinjau dari status usaha yang dimiliki yaitu usaha mikro kecil. Proses produksi pada UMKM Indimsam ini masih menghasilkan produk sampingan berupa limbah cair dan juga limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan ini berasal dari proses pencucian daging, pencucian peralatan, serta limbah padat yang berasal dari limbah dari kulit bawang, limbah dari cangkang telur, limbah dari tulang ayam, serta limbah yang berasal dari sampah-sampah dari proses produksinya.
Jika UMKM Indimsam ini melakukan scale up, maka diperlukan dokumen lingkungan hidup atau DLH berupa dokumen UKL UP. Jika usaha ini dilakukan scale up atau peningkatan usaha menjadi usaha besar atau menengah, limbah padat seperti limbah cangkang telur dapat dibuat menjadi pupuk berbahan dasar cangkang telur, karena limbah cangkang telur yang dihasilkan ini masih memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi seperti kalsium dan fosfor, dan merupakan sumber protein hewani. Selain itu, limbah kulit bawang dapat dimanfaatkan sebagai media seni lukis kaligrafi, serta dapat digunakan dalam pembuatan pestisida atau pupuk organik sama seperti limbah cangkang telur tadi. Selain itu, limbah tulang ayam yang dihasilkan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan karena dapat diolah menjadi perekat alami atau glue, karena tulang ayam mengandung protein kolagen yang berdaya rekat tinggi. Limbah cair yang dihasilkan dari UMKM ini dapat diolah dengan pengolahan biologis yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik biofilter anaerob-aerob. Dengan menggunakan proses biofilter anaerob, polutan organik seperti BOD dan COD yang ada di dalam air limbah akan terurai menjadi gas karbon dioksida dan metan tanpa menggunakan energi seperti blower udara, tetapi amoniak dan gas hidrogen sulfidanya tidak akan hilang. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM Indimsam dapat disimpulkan bahwa UMKM tersebut masih dalam usaha mikroskala kecil karena proses produksi yang dilakukan masih menggunakan peralatan semi konvensional dan masih dibuat pada skala rumahan. Berdasarkan aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis atau operasi, manajemen dan organisasi, aspek tata letak, dan aspek pengolahan limbah, UMKM Indimsam ini dapat memenuhi standar kelayakan untuk dijalankan sehingga dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar lagi. Maka dari itu, proses scale up pada UMKM Indimsam ini sangat direkomendasikan karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh seperti memudahkan proses manufaktur, meminimumkan pemindahan barang, dapat menghemat pemakaian bangunan, serta dapat meningkatkan keefektifan pemakaian tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.